warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anggun Kurniasi SPDI dari UPT SMP Negeri 2 Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya CGP Angkatan 9. Di pasca observasi ini saya didampingi oleh pendamping praktek saya, yaitu Ibu Oktavera MPD. Selamat pagi Bu Oktavera. Selamat pagi Bu Anggun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Anggun. Bu Anggun? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah, di sini saya juga didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Radmintaningsih SPDI, di mana beliau telah berkolaborasi dengan saya baik di pra observasi, observasi dan pasca observasi saat ini. Nanti di pasca observasi ini kita berbincang-bincang dikit mengenai evaluasi observasi di kelas kemarin. Bu Radmita, selamat pagi. Pagi Bu Anggun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Anggun gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Kita berbincang-bincang sedikit Bu ya, masalah evaluasi observasi kemarin. Bagaimana perasaan Bu Radmita telah melakukan kegiatan belajar mengajar? Ketika kita pra observasi kemarin kan ada rancangan-rancangan, ujian dan sebagainya. Nah, setelah Ibu melakukan di kelas, melakukan observasi, perasaan Ibu bagaimana? Setelah pelaksanaan pembelajaran, perasaan saya senang, perasaan saya bahagia. Itu perasaan saya Bu Anggun. Tujuan yang ingin Ibu capai telah sampaikan dengan peserta didik atau tidak? Alhamdulillah sudah tercapai, sudah terlaksana, tujuan pembelajaran sudah terlaksana. Tadi dengan anak melakukan pretest ya Bu ya, dan melakukan praktek baik ya. Dari sana lebih mengetahui tujuannya, paham atau tidak, sampai atau tidak gitu ya. Biasanya di dalam kegiatan belajar mengajar ya, itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Bu ya. Kelebihan menurut Ibu yang bisa dipertahankan untuk berikutnya apa Bu? Untuk kelebihan yang bisa dipertahankan itu di bagian pembelajaran berdiferensi Bu Anggun, di mana siswa berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan, kemudian berdiskusi, mereka menyampaikan apa pendapat masing-masing, itu Bu Anggun. Nah, di sana juga tampak ya Bu ya, di balik kelebihan tuh pasti ada kekurangan Bu Radmita ya. Nah, ini Bu, menurut Bu Radmita yang mana sih kekurangan atau yang hal yang belum tercapai di observasi kemarin itu agar kedepannya akan dibenahi lebih baik lagi? Untuk kekurangannya kemarin itu Bu Anggun, karena lama di diskusi mereka untuk memecahkan masalah itu, di waktu itu habis, kemudian di pembelajaran itu ada beberapa yang tidak terlaksana. Misalnya untuk direfleksi itu tidak tersampaikan, kemudian penyampaian materi selanjutnya itu juga tidak terlaksana karena waktunya sudah habis. Saking asiknya mereka praktek tadi ya. Ya. Jadi kemarin ada beberapa kelompok juga kan Bu ya? Iya. Sempat kewalahan ya saya lihat Ibu di sana. Dari kekurangan itu rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa Bu selain tadi? Untuk tindak lanjut waktu tadi? Ya, untuk waktu sebisa mungkin untuk pembelajaran selanjutnya itu kan bisa memanage waktu, karena waktu itu kan memang sangat penting di alur pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi sebisa mungkin bisa dipertahankan untuk pembelajaran selanjutnya. Apa rencana berikutnya yang ingin akan Ibu lakukan agar Ibu menjadi pendidik yang bermulti talenta Bu? Apa motivasi yang akan, referensi apa yang akan kita ambil dari mana gitu, motivasi Ibu agar Ibu selalu melakukan hal-hal lebih baik lagi gitu Bu? Ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu ya, pembelajaran itu memang harus berubah, terutama dari gurunya. Guru itu kan memang harus banyak belajar, terutama bisa diperoleh dari media sosial, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa seperti itu. Ibu kita sudah mengevaluasi sama-sama dari kekurangan kita dan
apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, sudah di cover, sudah ada tujuan Ibu ya. Itu kapan kira-kira akan Ibu laksanakan, Bu? Untuk kapan saya bisa melaksanakan? Oh, ini Mudah-mudahan, insya Allah ya Bu ya, setelah pembelajaran ini, sudah pembelajaran yang sudah dilakukan, pembelajaran selanjutnya saya bisa melaksanakan. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Radminta Ningsih. Ya Bu Anggun. Baiklah, itulah tadi hasil perbincang-bincang saya dengan rekan sejawat saya di pasca observasi ini. Saya mohon kesediaan dengan Ibu Oktavera meminta umpan baliknya Bu, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, mohon izin waktunya Bu Anggun dan Bu Mita. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan memberikan umpan balik. Anggap umpan balik ini membuat Bu Mita semakin baik lagi. Tentu kita harus terus belajar ya Bu. Nah, dari perbincangan Bu Anggun tadi sama Bu Mita, di mana Bu Mita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada sedikit yang ingin mau saya tambah. Semoga ini bisa membuat Bu Mita untuk terus belajar dan konsisten dalam menerapkannya. Contohnya tadi Bu Mita harus menyelingi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Kalau tadi saya mendengar percakapan, Bu Mita sebenarnya udah menerapkan sepertinya, karena berdoa itu termasuk PSE ya Bu Mita ya. Nah, mungkin dengan berdoa atau mindful listening atau dengan ice breaking atau muhasabah. Nah, kenapa? Karena fokus siswa itu 20 menit ke depannya itu siswa nggak fokus. Nah, mulai dengan berdoa anak fokus 20 menit. Nanti setelah itu kita adakan lagi muhasabah, mau apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kekurangan tadi ya Bu Mita kan masalah waktu. Nah, jadi mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kita harus tahu dengan waktu ya Bu Mita ya. Kadang kita terlalu asik karena murid kita asik, jadi kita ikut gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu konsisten. Maksudnya anak-anak waktu kita segini untuk ini, dah kayak gitu kan. Jadi pas. Nah, untuk refleksi ini Bu Mita, kalau refleksi ini perlu. Kenapa? Karena membuat pembelajaran yang selanjutnya itu akan lebih menarik lagi. Karena perlu apa kekurangan, apa kelebihan kita, jadi gitu. Siswa itu mampu nggak yang pembelajaran kita tadi, mampu nggak dia memahaminya. Itu perlu ya Bu Mita ya. Cukup segitu aja Bu Anggun, umpan balik dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Anggun dan Bu Mita. Terima kasih atas umpan baliknya Bu Oktavera. Itulah hasil perbincang-bincang dan pembalik di video pasca observasi ini. Apabila ada kelebihan dan salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.